Pembelajaran tematik adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran melalui tema yang relevan dan konseptual. Dasar pembelajaran tematik ini meliputi beberapa prinsip utama. Yang pertama ada integrasi kurikulum, yaitu pembelajaran tematik yang menggabungkan berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, dan seni ke dalam satu tema utama. Hal ini dapat membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu dan memahami konsep secara holistik. Yang kedua ada kontekstualisasi. Materi ini dihubungkan dengan kehidupan siswa sehari-hari, membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Siswa diajak untuk mengeksplorasi tema-tema yang dekat dengan pengalaman mereka, sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan pengetahuan. Yang ketiga ada pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran tematik, siswa berperan aktif dalam proses belajar. Mereka terlibat dalam kegiatan seperti diskusi, proyek, dan eksperimen yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Yang keempat ada kolaborasi dan keterampilan sosial, di mana pembelajaran tematik ini sering melibatkan kerja kelompok yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja sama mereka. Mereka belajar untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian ada yang kelima, pengembangan keterampilan hidup. Selain pengetahuan akademis, pembelajaran tematik juga menekankan pengembangan keterampilan hidup seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Yang keenam ada penilaian otentik, yaitu penilaian dalam pembelajaran tematik biasanya berbasis proyek yang mencerminkan aplikasi nyata dan dari pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan dan kemampuan siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan berbagai pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan lagi bagi siswa. Jadi bisa membantu mereka untuk melihat hubungan antara berbagai aspek pengetahuan dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Yang pertama adalah dasar filosofi yang terdiri dari progresisme, yaitu pembelajaran tematik sejalan dengan filosofi progresisme yang dikemukakan oleh John Dewey yang menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa. Yang kedua ada konstruktivisme, yaitu pendekatan ini mendukung teori konstruktivis di mana siswa membangun pengetahuan mereka melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengalaman nyata, bukan hanya melalui pengetahuan yang diteruskan secara pasif oleh guru. Yang kedua adalah landasan psikologis yang terdiri dari yang pertama ada teori perkembangan kognitif Piaget, yaitu pembelajaran tematik yang mendukung pandangan Piaget bahwa anak-anak belajar paling baik ketika mereka dapat membuat hubungan antara pengetahuan baru dan pengalaman yang sudah mereka miliki. Dan yang kedua ada teori kecerdasan, menyebut Howard Gardner dengan menggunakan tema yang berbeda, pembelajaran tematik dapat mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan, yaitu linguistik, logika, matematika spesial, kinestik, musikal, dan lain-lain, yang memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan kekuatan mereka. Landasan yuridis yang terdiri dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 36 Ayat 2, yang menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan sesuai dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang kedua ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud ini menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan konseptual yang menjadi dasar bagi penerapan pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik yang terdiri dari integratif, yaitu menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam suatu tema yang kohesif. Yang kedua ada konseptual, materi pembelajaran disusun berdasarkan konteks nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang ketiga ada holistik, pendekatan yang melihat siswa secara utuh untuk mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat ada student centered, yaitu fokus pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa untuk memberikan ruang bagi partisipasi aktif. Yang keempat ada kolaboratif yang mengutamakan kerjasama dan interaksi antara siswa.
Yang keenam, ada interdisipliner yang menghubungkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, ada keunggulan pembelajaran tematik. Yang pertama, ada yang menarik dan relevan. Tema yang konseptual membuat materi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Yang kedua, ada meningkatkan motivasi belajar. Jadi bisa pendekatan yang berbasis tema seringkali lebih memotivasi siswa karena mereka melihat keterkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan yang mendorong pengembangan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang keempat, ada pembelajaran holistik, mengintegrasikan ke berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat melihat hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Yang kelima, ada fleksibilitas. Guru memiliki fleksibilitas dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang keenam, ada pembelajaran aktif yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar dan mengajar. Kelemahan pembelajaran tematik. 1. Perencanaan yang kompleks. 2. Keterbatasan pengetahuan guru. 3. Kesulitan dalam penilaian. 4. Kendala kurikulum. 5. Keterbatasan sumber daya. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran berorientasi pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa dengan siswa sebagai subjek aktif. 2. Pengalaman nyata. Materi dan kegiatan belajar dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman. 3. Integrasi. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik. 4. Keterlibatan aktif yang mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas. 5. Ada konseptual. Pembelajaran yang disajikan dalam konteks yang berarti bagi siswa, membantu mereka memahami aplikasi praktis dari pengetahuan. 6. Pengembangan keterampilan sosial, mendorong kerjasama komunikasi dan keterampilan sosial lainnya melalui kegiatan kelompok. 7. Evaluasi autentik, menggunakan berbagai metode evaluasi yang mencerminkan kemampuan dan pemahaman siswa secara nyata. Kemudian ada implikasi pembelajaran tematik. 1. Pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum harus fleksibel dan memungkinkan integrasi berbagai mata pelajaran dalam satu tema. 2. Peran guru. Guru harus mampu merancang dan mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai mata pelajaran. 3. Metode pengajaran. Guru harus menggunakan metode yang bervariasi seperti proyek, diskusi, eksperimen, dan studi kasus yang relevan dengan tema yang dipilih. 4. Penggunaan sumber belajar. Sumber belajar harus beragam dan dapat mendukung pembelajaran tematik seperti buku, internet, bahan audiovisual, dan sumber dari lingkungan sekitar. 5. Evaluasi. Evaluasi harus holistik dan berkelanjutan, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran tematik. 1. Penentuan tema. Memilih tema yang relevan dan menarik bagi siswa, serta memungkinkan integrasi berbagai mata pelajaran. 2. Perencanaan pembelajaran. Merancang kegiatan belajar yang terintegrasi, menentukan tujuan, materi, dan metode dan sumber belajar yang akan kita gunakan. 3. Pelaksanaan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan belajar yang berfokus pada tema yang dipilih dengan melibatkan siswa secara aktif dalam berbagai aktivitas. 4. Pengelolaan kelas. Mengelola kelas dengan baik untuk mendukung pembelajaran tematik, termasuk pengaturan ruang kelas, penggunaan waktu, dan pengelolaan kelompok. 5. Evaluasi dan refleksi. Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar siswa, serta refleksi terhadap efektivitas pembelajaran tematik. Materi kelima, jenis-jenis pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada model web atau model jaring laba-laba yang menggunakan tema sentral untuk menghubungkan berbagai disiplin ilmu, fokus pada integrasi tematis. Yang kedua ada model integrated atau terinteraksi yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu secara mendalam dan holistik, fokus pada proyek interdisipliner. 3. Ada model connected atau
model yang terhubung, yang fokus pada hubungan internal antara konsep-konsep dalam suatu disiplin ilmu. Pemetaan tema dalam pembelajaran tematik adalah proses mengidentifikasi dan mengorganisasi berbagai topik atau tema yang akan dipelajari oleh siswa. Pemetaan ini membantu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih holistik dan bermakna bagi siswa. Cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik. 1. Identifikasi standar kurikulum. Mulailah dengan memeriksa standar dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Kedua, pertimbangan kebutuhan siswa. Analisis minat, kebutuhan, dan tingkat perkembangan siswa untuk memilih tema yang relevan dan menarik. 3. Integrasi mata pelajaran. Pilih tema yang memungkinkan integrasi berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, sains, dan lainnya. 4. Konteks kehidupan nyata. Pilih tema yang berhubungan dengan lingkungan atau kehidupan nyata siswa untuk meningkatkan relevansi dan aplikasi praktis. 5. Kelompokkan subtema. Setelah tema utama ditentukan, bagi menjadi subtema yang lebih spesifik untuk memudahkan perencanaan dan pengajaran. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema. 1. Ada relevansi. Tema yang dipilih harus relevan dengan kehidupan siswa dan dapat membantu mereka memahami dunia standar. 2. Koherensi. Tema yang memungkinkan integrasi yang koheren antara berbagai mata pelajaran sehingga pembelajaran lebih terpadu. 3. Kesinambungan. Tema harus memungkinkan perkembangan pengetahuan yang berkelanjutan dan konsisten dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. 4. Menarik. Tema harus menarik bagi siswa untuk menjaga motivasi dan minat mereka selama proses pembelajaran. 5. Fleksibilitas. Tema harus fleksibel untuk diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di kelas. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema. 1. Relevansi. Tema yang dipilih harus relevan dengan kehidupan siswa dan dapat membantu mereka memahami dunia sekitar. 2. Koherensi. Tema harus memungkinkan integrasi yang koheren antara berbagai mata pelajaran sehingga pelajaran lebih terpadu. 3. Kesinambungan. Tema harus memungkinkan perkembangan pengetahuan yang berkelanjutan dan konsisten dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. 4. Menarik. Tema harus menarik bagi siswa untuk menjaga motivasi dan minat mereka selama proses pembelajaran. Materi yang ketujuh, elemen dasar pembelajaran tematik. Ada 6 elemen dasar yang meliputi pembelajaran tematik, yaitu 1. Tema. Tema adalah inti dari pembelajaran tematik. Tema dipilih berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan kehidupan siswa serta kurikulum yang berlaku. 2. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran yang terkait dengan tema. 3. Keterpaduan. Pembelajaran tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran yang relevan dengan tema sehingga pembelajaran menjadi lebih holistik dan bermakna. 4. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang memungkinkan siswa mengeksplorasi tema dari berbagai sudut pandang mata pelajaran yang berbeda. Kegiatan ini biasanya bersifat aktif dan partisipatif. 5. Sumber dan media pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran dipilih dan digunakan untuk mendukung pemahaman siswa terhadap tema yang dipelajari. Ini bisa berupa buku, media, digital, lingkungan sekitar, dan lain-lain. 6. Penilaian. Penilaian dalam pembelajaran tematik dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar yang terkait dengan tema. Penilaian bisa berbentuk tes observasi, portofolio, dan lain-lain.